Belilah perusahaan yang memperkaya seluruh pemegang sahamnya dengan adil. Janganlah membeli perusahaan yang hanya memperkaya pejabat atau pemilik perusahaannya yang merangkap sebagai komisaris dan direksi. Oke, ketemu lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan ya. Untuk kali ini saya mau bahas Repower Asia ya, real, Pak, real kodenya ya. Ini saham request ya. Jadi kalau teman-teman ada saham request langsung tulis di kolom komentar ya supaya nanti kita bahas. Oke, jadi kita lihat nih kinerjanya menarik ya berdasarkan laporan keuangan 2025 Q3-nya. Oke, jadi kita disclaimer dulu. Jadi video ini disusun oleh saya, Edu, dengan tujuan sharing analisis dari sudut pandang pribadi saya ya. Jadi isi materi ini sifatnya hanya edukasi dan informasi umum ya, bukan rekomendasi investasi dan tidak dimaksudkan sebagai ajakan beli, jual atau hold saham yang dibahas ya, real. Nah, jadi setiap keputusan investasi sepenuhnya jadi tanggung jawab masing-masing teman-teman ya. Jadi do your own research ya, silahkan analisis sendiri gitu ya. Kalau memang si real ini menarik, jangan jadikan analisis ini sebagai analisis yang utama. Oke, untuk pada setiap perusahaan yang listing di Bursa Efek gitu, saya selalu menilai gitu ya laporan keuangannya. Nah, tapi secara umum saya perlu 3 kriteria utama gitu ya. Yang pertama itu kriterianya harus bagi dividen ya. Nah, kenapa perusahaan itu harus bagi dividen? Karena perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang memang sudah terbukti untung dari bisnisnya. Ya, jadi keuntungan itu nyata ya, nggak cuma untung di atas kertas. Keuntungan itu disisihkan oleh perusahaan dan dibagikan kepada kita pemegang sahamnya ya, jadi nilai tambah. Makanya dia pro kepada pemegang saham. Nah, tapi kalau perusahaan yang nggak bagi dividen, bisa jadi perusahaan tersebut hanya memperkaya pejabat atau owner perusahaannya ya, yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi gitu. Dan untuk teman-teman tuh udah tahu ya, pasti kalau top manajemen, komisaris, direksi gajinya nggak mungkin cuma jutaan ya, pasti ratusan juta setiap bulannya pasti masuk kantong. Jadi kalau mereka mengelola asal-asalan, nggak profesional, harga sahamnya turun terus, ya udah enak ya, nyaman gitu. Mereka ambil gaji gitu ya dari uang perusahaan tiap bulannya, nyaman lah, tenang gitu. Sedangkan kita ya ketar-ketir ya, kita cuma dapat dari dividen dan dari capital gain gitu. Maka kita memang ya harus hati-hati lah di awal itu dalam memilih perusahaan. Nah, pastinya perusahaan yang bagi dividen itu biasanya punya kondisi bisnis yang sehat ya. Jadi kalau kondisi bisnisnya lagi nggak sehat, lagi sakit gitu ya, rugi terus, arus kasnya lagi susah, terus bunganya terlalu besar gitu ya, perusahaan nggak akan bagi dividen ya, pasti akan mengutamakan untuk survival dulu. Makanya kalau teman-teman udah tahu nih ada perusahaan yang bagi dividen rutin, punya kondisi bisnis yang sehat, pastiin teman-teman itu beli di bawah nilai wajar ya. Jadi jangan beli ketika harganya dipucuk ya, di super premium harganya jangan gitu, karena ini takutnya rawan koreksi ya. Begitu rawan koreksi nanti floating loss gitu ya, cut loss juga nggak mau, jadinya nyangkut ya, nunggu dijemput gitu. Nah, jadi makanya sebelum berinvestasi ya teman-teman harus menggunakan akal sehat Anda gitu ya. Jadi teman-teman yang utama sih jangan FOMO ya, hati-hati terhadap berita, isu, rumor, hati-hati terhadap rekomendasi, pendapat analis gitu ya. Jangan mudah percaya ya, dan jangan percaya sama saya juga ya. Jadi teman-teman harus analisis mandiri ya, kenapa beli saham tersebut ya, harus punya alasan yang jelas. Nah, jadi memang untuk berinvestasi ya kita harus pegang prinsip ya, harus sabar dan orientasinya jangka panjang. Nggak bisa kita mengharapkan keuntungan besar gitu dalam jangka pendek gitu ya, misal sebulan, 2 bulan, 3 bulan, nggak bisa gitu. Kebanyakan itu memang perlu waktu. Ya minimal setidaknya 1 sampai 3 tahun ya kalau dari pengalaman saya. Dan kita memang harus fokusnya pada value ya. Jadi hitung dulu value dengan metode valuasi yang ada gitu ya, dengan misalnya DCF, DDM atau enterprise value. Silahkanlah gunakan aja yang cocok untuk teman-teman. Baru nanti tentukan entry price-nya di berapa. Ya, jadi jangan terlalu dekat juga. Kalau menuju dekat sama fair value ya capital gain-nya sedikit ya, kalau misalnya mengincar capital gain. Nah, kembali lagi ya, kenapa prinsip ini harus dipahami gitu, karena harga saham itu nanti pada akhirnya akan mencerminkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang ya, nggak jangka pendek gitu ya. Perusahaan yang buruk, yang jelek pun harganya naik berkali-kali lipat ya, digoreng naik gitu. Jadi kalau perdebatan antara fundamental is dead atau apalah gitu ya, itu sebenarnya nggak relevan gitu ya, kalau kita bicara jangka pendek gitu. Jadi untuk jangka pendek nggak akan ada hubungan antara harga dengan kinerja ya. Sekali lagi, harga saham itu nggak ada hubungannya sama kinerja dalam jangka pendek gitu ya. Nah, jadi tapi kembali lagi ingat, dalam jangka panjang perusahaan yang digoreng naik tadi, kalau memang kinerjanya buruk kan faktanya dia akan turun lagi ya, jatuh lagi harganya atau mungkin kegocap gitu ya, dan banyak meninggalkan investor tuh nyangkut di harga atas gitu ya, dan mereka nggak bisa exit gitu ya. Yang terburuknya perusahaan delisting, dan itu banyak terjadi gitu ya. Mungkin bulan-bulan sebelumnya teman-teman pasti tahu saham yang dimaksud ya. Jadi ya itu gitu ya, kita harus paham lah ya prinsip ini. Jangan jadi investor yang buta gitu ya, yang katakanlah beli kucing dalam karung gitu ya. Jangan seperti itu. Nah, jadi memang untuk serial ini nanti kita akan analisisnya laporan keuangannya gitu ya. Ini dari sudut pandang saya ya, jadi ini hanya sebagian kecil dari fundamental ya. Jadi dan ini juga harus tahu ya, analisis laporan keuangan itu adalah analisis kinerja masa lalu
secara umum sih analisis kinerja masa lalu sebenarnya ini sampai 2025 Q3. Jadi kalau Q4 sekarang berjalan, terus kuartal ke depannya gimana, tahun depannya gimana, saya nggak tahu ya, teman-teman proyeksikan aja sendiri gitu ya, apakah masih bagus atau enggak. Dan sekali lagi kita fokusnya hanya pada laporan keuangan ya, bukan pada harga sahamnya gitu. Dan pentingnya kenapa kita harus paham laporan keuangan? Karena si laporan keuangan itu nanti akan bercerita tentang si kondisi perusahaannya lagi sehat atau lagi sakit ya. Dan data-datanya nanti akan dipindahkan ke Excel ini ya, Excel saya, dan teman-teman bisa download ya gratis ya, linknya ada di deskripsi video. Passwordnya ALK Edwin. Oke. Langsung aja ya kita ke bagian analisis. Kita buka laporan keuangannya ya. Rupiah ini nih ya, perusahaan-perusahaan yang kayak gini ya yang ngerjain gitu, karena satuannya rupiah jadi angkanya banyak. Oke ya, 2025 Q3 udah benar. Yang dicek checklist pertama itu adalah riwayat pembagian dividen ya. Untuk real gitu ya, ini saya nggak tahu ya si real ini seingat saya sih memang masih tergolong baru IPO ya, mungkin 2019 ya kalau nggak salah gitu ya. Jadi ya nanti teman-teman cek aja ya IPO-nya kapan. Jadi 2019 IPO, dan baru sekarang 2024 tahun buku 2024 ini bagi dividen ya. Jadi kemana 2019 sampai tahun buku 2023 kenapa nggak bagi dividen gitu ya? Mungkin ada problem gitu ya, atau mungkin belum stabil gitu makanya nggak bagi dividen. Tapi ini adalah awal yang baik ya, karena dia udah bisa mulai bagi dividen. Nah tapi pembagian dividen yang hanya satu kali ini itu belum cukup untuk meyakinkan saya bahwa perusahaan ini sudah stabil, sudah baik. Karena saya perlu pembagian dividen yang rutin itu setidaknya 3 tahun ke belakang. Ya, jadi kalau misalnya dia tahun 2023, 2022 bagi dividen, nah itu baru saya bilang baik gitu ya, sudah stabil. Nah, kali ini belum. Ya, tapi bukan berarti buruk ya. Jadi untuk checklist saya sih ini nggak termasuk kriteria saya ya. Oh ya, dan ini harganya 66 ya gitu. Jadi memang kecil kali ya, market cap-nya juga kecil. Sebenarnya udah kita lihat aja nanti ya. Nah, lalu kita cek ke bagian Kastara Kasya, ini kas dan bank gitu. Nah ini penting kita lihat karena Kastara Kas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan ya. Ini punya fungsi ya. Jadi si kas ini punya fungsi untuk bayar operasional usaha, untuk bayar ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank ya kalau misalnya ada. Jadi nilainya jangan terlalu sedikit nih, lihat nih seperti ini ya. Ini sebelumnya kasnya ini 71 miliar, sekarang cuman pegang kas 2 miliar ya. Ini menurut saya apa harus diwaspadai gitu ya, karena kalau misalnya kasnya terlalu sedikit ya tadi bisa terganggu, bisa nggak bisa bayar operasional atau mungkin ketiganya gitu ya. Jadi tapi nanti ini kita lihat lebih lanjutnya nanti di arus kas. Nah kalau nilainya terlalu besar juga buat apa gitu ya perusahaan menumpuk kas gitu, kenapa nggak dinikmati pemegang saham ya, lewat bagi dividen atau ekspansi usaha, bayar pinjaman yang masih ada, atau buyback saham aja, simpel gitu ya, supaya apa, mengurangi jumlah saham beredar, dan nanti pemegang saham yang nanti akan diuntungkan karena EPS dan DPS-nya nanti naik gitu ya. Jadi ini kita sekali lagi lihat ya, Kastara Kas ini turunnya sangat-sangat drastis ya, turun 96%, cuman dipegang 2,2 miliar ya di dalam dompetnya. Nah lalu kita cek ke bagian ekuitas ya. Nah ini nih ekuitas. Ini harus dilihat ya, ini angka kunci. Kenapa? Karena Kastara Kas saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan ya, dari semenjak perusahaan ini pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3. Jadi serial ini Repower Asia ini dari dulu pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 gitu, telah menghasilkan total profitnya itu sebesar 26 miliar ya. Gitu 26 miliar gitu. Nah jadi apa namanya, ya ini memang bagus ya, dia saldo labanya positif, dia bisa bagi dividen ya. Cuman hati-hati kalau misalnya ada perusahaan yang memang dia saldo labanya negatif. Kalau dia saldo labanya negatif ya dia nggak akan bisa bagi dividen gitu ya, karena apa ya, rugi melulu gitu, dan termasuk kategori perusahaan yang bermasalah ya. Jadi kalau perusahaan bermasalah mau harganya digoreng naik gitu ya, naik berkali-kali lipat, ya itu saya nggak akan tertarik gitu ya. Karena ya kembali lagi nanti jangka panjang juga nanti dia akan turun lagi. Cuma itu ya pengalaman saya sih seperti itu. Oke, setelah itu kita udah pindahkan saldo laba, ini kita pindahkan ekuitasnya ya. Ini. Oke, kita pindahkan, ini nggak ada KNP ya. Ini kita lihat ya, ini rasio saldo laba terhadap modal awal ini 0,08 ya. Jadi ini perusahaan memang masih jauh dari kata balik modal gitu ya. Jadi bisa dibilang si perusahaan ini baru menghasilkan total profit itu sebesar 8% dari modal. Jadi kalau misalnya teman-teman punya modalnya 1 miliar, dia baru untung 80 juta
gitu ya, di luar dividen ya, memang ada dividen gitu ya, cuman saya nggak tahu dia dijumlahkan berapa, tapi ini masih jauh dari balik modal ya, belum satu nilainya dan masih kecil sekali, jadi termasuk kategori perusahaan yang bertumbuh menurut saya ya. Nah, untuk perusahaan ini dihargainya cukup premium sedikit ya, dia di PBV 1,1 gitu ya. Jadi kalau saya carinya di bawah 1, kalau di bawah 1 ya berarti dia udah cukup murah ya. Oke, lalu kita cek ke bagian laba rugi ya. Di laba rugi kita langsung cek ke bagian pendapatan ya. Selalu cek pendapatannya karena ini adalah indikator perusahaan yang bertumbuh gitu ya. Kalau perusahaan yang bertumbuh, dia revenue-nya cenderung naik ya, pendapatan cenderung naik, artinya barang atau jasa yang dijual perusahaan dia relevan untuk customer. Nah, tapi si Real ini sekarang kinerjanya pendapatannya turun gitu ya. Ini kalau nggak salah perusahaan properti ya, kalau nggak salah, berarti si barang properti yang dijual si Real ya bisa dibilang kurang menarik di mata konsumen gitu ya, bisa jadi makanya pendapatannya turun gitu. Nah, nanti si pendapatan dikurangi oleh harga modal barang atau jasa, nanti keluar apa namanya, laba bruto gitu ya. Cuman saya teman-teman konfirmasi dulu ya, ini bener nggak perusahaan apa nih ya, karena saya belum ngecek ini perusahaan apa, cuma ingat saya kalau nggak salah properti deh Real ini ya, kalau nggak salah gitu. Jadi kembali lagi dia apa namanya, nanti kan udah dikurangin ya, penjual kurangin harga modal barang atau jasa, nanti keluar laba bruto. Pentingnya untuk cari lihat laba bruto, karena laba bruto ini adalah untuk menghitung inti efisiensi perusahaan, melihat kemampuan perusahaan ini menempatkan harga jual barang atau jasa di atas harga modalnya lewat gross profit marginnya. Jadi ini misalnya 44% nih. Jadi kalau teman-teman menjual barang 100.000, ambil untungnya itu 44.000 kotornya ya. 56.000-nya itu adalah harga modal barang atau jasanya ya. Jadi carilah margin yang setebal mungkin sesuai dengan sektornya ya, karena semakin besar laba bruto nanti akan semakin besar juga laba bersihnya, karena si laba bruto nanti dikurangi oleh beban operasional, beban keuangan, beban pajak, nanti keluar laba bersih ya. Nah, ini nilainya. Jadi laba bersih ini adalah inti dari laporan laba rugi ya, angka finalnya gitu. Perusahaannya untung atau enggak ya. Dan ini kita bisa lihat ya, profit ini 397 juta ya, dengan ROE-nya cuma 0,14%. Ya, NPM-nya 5% gitu. Ini nggak tahu nih buat teman-teman menarik nggak dia dengan perusahaan ROE-nya 0,1% gitu. Kalau saya sih nggak menarik ya, kecil sekali untungnya gitu. Nah, lalu apa namanya, kita cek gitu ya ke bagian ini ya, PR-nya jangan lupa lihat nih, PR-nya 825 ya. Jadi ini super premium ya. Jadi teman-teman harus tahu ya, PR itu adalah jumlah waktu dalam satuan tahun untuk balik modal ya. Jadi kalau misal teman-teman beli PR-nya 5 ya, berarti holding periodnya 5 tahun. Kalau beli PR-nya 10 berarti holding periodnya berapa? 10 tahun. Nah, kalau PR-nya 825, ini sebelumnya 1000 ya, 1100. Berarti teman-teman harus holding periodnya 800 tahun, 825 tahun ya, diturunkan mungkin berapa? 10 turunan. Gitu ya. Jadi ini nggak, harganya secara PR nggak masuk akal ya, kemahalan sekali. Gitu. Dia artinya nggak sama sekali nggak profitable secara PR ya. Gitu ya, secara PR nggak profitable. Gitu ya. Kan bayangin nih, teman-teman membelinya harga keluar uang Rp66. Earning per share-nya berapa? Ini pasti 0, sekian ya, 0,00 sekian. Gitu. Ini sih 0,06 di sini. Jadi kan ya mahal sekali gitu ya. Jadi ya jelas ini udah pasti nggak menarik gitu ya buat saya gitu. Cuman nggak tahu buat teman-teman gimana. Nah, lalu kita cek ke bagian ini ya, arus kas ya. Kita cek penerimaan kas. Nah, yang ini. Nah, ini kita lihat ya, kenapa si penerimaan kas ini harus dilihat untuk melihat gitu ya jumlah uang yang diterima oleh perusahaan ya, jumlah uang kasnya, karena ini untuk validasi sila pendapatan. Jadi kan ini keluar nih ya, rasio penerimaan kas terhadap pendapatan ini 106% ya. Jadi misalnya si Real nih ya, dia bilang pendapatan 7,4 miliar ya, uang yang terima 7,5 miliar loh. Ada selisih 500 juta lebih tinggi. Bisa jadi itu adalah utangnya si customer gitu. Jadi customer dia sebelum masih ada utang, dia bayar. Gitu, ditagih oleh perusahaan gitu. Dan ingat ya, rasionya ini harus ya mendekati 100%, seperti ini harus tinggi. Karena ingat, uang kas itu kan tadi punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Jadi jangan terlalu sedikit gitu. Kalau nggak ini nanti bahaya, terganggu ya. Nah, sekarang kan kita udah terima nih uang kas 7,9 miliar. Lihat nih, bayar supplier, bayar operasional, bayar karyawan, bayar pajak, lihat ya. Habis uangnya. Ya, uangnya habis nih. Jadi dia nilainya negatif. Artinya perusahaan ini
secara manajemen operasional kasnya ini sama sekali nggak bagus. Ingat, sama sekali nggak bagus ya bos ya. Uangnya habis buat bayar operasional ya. Bayangin aja nih, teman-teman terima uang dari customer 7,9 miliar, operasional aja bayar 74 miliar, nombokin 68 miliar. Celaka nggak tuh ya. Nah ini kita lihat, makanya ini penurunan kasnya ini luar biasa sekali tuh, dari 71 miliar sekarang sisa kas tuh 2,2 miliar. Uangnya habis hanya untuk bayar operasional gitu ya. Tapi memang dia bayar dividen gitu ya. Jadi dia habisin tuh uang tunainya segini bagi dividen. Ini kondisi yang menurut saya sangat-sangat berbahaya dan sangat-sangat menjebak gitu ya. Ini kita pindahkan dulu ya, nanti saya jelasin bentar. Nah, gini ya. Lihat nih, dia udah habis operasional, dia nggak berekspansi usaha ya. Jadi dia ya udah mentok segini gitu ya, nggak ada pembelian aset tetap atau apalah gitu ya. Berekspansi lah intinya. Nah, di pendanaan dia juga nggak ada utang bank dan juga hanya ada pembayaran dividen. Ya, jadi bisa dibilang kas yang si perusahaan ini cuman sisa punya kas ini aja. Sama tadi mungkin persediaan ya. Persediaannya nggak tahu ini ya, atau tanah. Ya. Ini gawat ya. Buat saya ini gawat gitu, karena dia akan kesulitan kas gitu. Meskipun dia saldo labanya positif, tapi kembali lagi, saldo labanya positif, tapi kalau Anda perusahaan nggak punya uang tunai yang bisa dibayarkan, apa yang mau bisa dibagi? Ya, jadi dia tahun buku yang kemarin dia bagi dividen, tahun depan kemungkinan besar ya, kalau saya berani yakin ya 90% lah ya, nggak boleh 100% gitu ya. Karena kadang selalu ada chance dia tiba-tiba berubah. Nggak akan bagi dividen. Kenapa? Ya ini uangnya udah habis. Uang 2,2 miliar, operasionalnya aja segini. Per 3 bulan aja habis segini. Kalau di setahun kan berarti dia perlu berapa? Habis nih uangnya. Nah, kalau udah seperti ini, opsi cuma 2. Suntik modal, gitu ya, penerbitan saham baru atau private placement, right issue, apapun itulah, suntik modal, atau pinjam ke bank. Gitu, supaya kasnya bisa nutup operasional. Ini sama sekali nggak bagus gitu ya, sama sekali nggak sehat. Dan coba kita lihat ya untuk rasio lancar ya. Rasio lancar ini 351 ya, memang tuh secara rasio lancar memang kan tinggi ya, tapi ingat ada persediaan gitu ya. Kalau dia punya properti gitu, persediaan rumah ini kan susah dijual ya. Kan susah ya jual rumah itu, setahu saya. Jadi ini logika aja gitu ya. Dan secara untuk apalagi untuk kas rasionya ya, ini 2 ya, ini 2 ya. Untuk bayar liabilitas bisa, tapi untuk operasionalnya gimana gitu ya. Secara DER juga ini kecil gitu ya, kan DP 2,5, equity-nya juga masih besar. Cuman kembali, apa yang bisa dijaminkan gitu ya, karena saya nggak melihat ini perusahaan yang menurut saya bagus gitu, enggak ya. Jadi ya udah, penurunan kasnya makanya dia bisa besar dan kedepannya waspada. Nah, jadi data-data keuangannya udah kita pindahkan ya. Jadi perusahaan ini ya memang dia bagi dividen sekali baik gitu ya, tapi ini bisa jadi value trap gitu ya. Jangan terkecoh, karena kedepannya gimana gitu ya. Karena setelah kita cek gitu ya, kita tadi arus kas gitu, nanti sebelum arus kas ya, ini memang perusahaan memang saldo labanya positif ya, tapi masih sangat bertumbuh ya, masih 0,08, kecil sekali gitu ya. PBV-nya kurang dari 1, PBV-nya lebih dari 1 ya, 1,1. PER-nya keterlaluan mahal ya, 8 abad balik modal 825. Secara pola arus kas juga nggak bagus ya. Jadi waspada lah gitu ya, agak waspada gitu, karena ya nanti teman-teman cek aja lah di kuartal berikutnya kira-kira gimana ya. Kalau memang teman-teman mau request lagi nih ya yang real Q4, nah nanti request aja nanti pas nanti di bulan-bulan ke depannya gitu, karena saya nggak akan catat request untuk Q4 yang ditulisnya sekarang ya. Jadi biar segar gitu, biar teman-teman yang lain juga bisa dapat request yang lain juga. Jadi gitu ya. Jadi perusahaan ini sekali lagi kalau buat saya nggak baik, nggak sehat, dan nggak menarik ya. Cuman nggak tahu nih, kalau teman-teman punya pendapat yang berbeda, perusahaan yang menarik, coba sharingkan gitu ya. Siapa tahu ada sudut pandang yang saya nggak tahu gitu. Jadi kalau teman-teman sharing kan kita semua jadi tahu gitu ya.
Oke teman-teman, itu aja mungkin sharing saya untuk real gitu ya. Jadi apa ya namanya ya, teman-teman kalau ada saham request ya langsung aja sampaikan. Ada pertanyaan seputar investasi saham, sampaikan juga, nanti saya akan respon ya. Dan sekali lagi saya terbuka untuk apa, kerjasama, collab gitu ya, sponsorship. Silahkan teman-teman yang berminat bisa hubungi saya, kontak saya ada di screen dan juga ada di deskripsi video gitu. Dan sekali lagi apa namanya, semoga bermanfaat gitu ya. Semoga apa, sharing dari sini bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan ya. Oke teman-teman, saya Edwin dari channel analisis laporan keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.